Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan bahas soal tes formatif di modul ketiga. Dan di modul ketiga ini kalau saya lihat dia discuss tentang grafik ya, karena nanti di matematika ekonomi selanjutnya itu ada hubungannya dengan grafik ya, titik apa titik apa seperti itu. Oke, so di sini titik yang tidak terletak pada sebuah garis lurus itu yang mana sih? Nah, oke, mungkin maksud soalnya di nomor satu ini dia suruh ngecek kita gambar empat-empatnya mana yang bisa dihubungin jadi sebuah garis lurus, mana yang enggak, kan gitu ya? Mungkin ya posibilitasnya. Oke, so dari soal nomor satu coba kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya gambarnya nggak terlalu rapi-rapi banget, yang penting emang gambarnya jelas. 0,8. Waduh, wait, kalau ini harus rapi banget nih berarti 0,8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti 0,8 itu ada di sini ya. Ini adalah titik A. Terus kemudian B nya adalah 2,4. Oke, kita gambar 1 2. Oke, 1 2 3 4 di sini ya, kurang lebih. Ini adalah titik B nya. Terus kemudian titik C nya adalah 4,1, berarti ada di sini kurang lebih. Terus kemudian ada 6,-4. 1 2 3 4. Ini min 4 ya, berarti kurang lebih ada di sekitar sini. Nah, ini kalau kita tarik sebuah garis lurus, coba ya. Set. Oke, berarti sebenarnya kalau emang ini gambarnya garisnya benar ya, gambarnya garisnya benar, ternyata bisa kita simpulkan bahwa yang paling jauh atau yang emang nggak termasuk itu adalah yang C, yaitu adalah titik 4,1 ya. Nah, nanti untuk nomor satu ini tinggal kalian gambar lebih rapi lagi, skalanya atau jaraknya lebih sama lagi, atau kalau enggak di kertas berpetak ya palingan ya. Yang kotak kecil itu biasanya dipakai di waktu SD atau mungkin SMP untuk membuat titik koordinat. Nah, oke. Jadi nomor satu jawabannya C. Nomor dua, jarak antara titiknya. Oke. Titik 4,0 sama 0,-3 ini saya nggak gambar koordinat di sumbu koordinat, cuman gambar sketsanya aja. 0,3 itu kan pasti di sini. Sedangkan untuk A itu pasti ada di sebelah kanan bawahnya ya. Kalau kalian gambar dengan rapi pasti sesuai kok ya. 0,3 tuh kan di sini, terus 4,0 tuh di sini. Nah, benar kan miringnya begini. Oke, ini 0,3. Nah, untuk mencari jarak itu yang dibutuhkan adalah dari sini ke sini ini berapa sih panjangnya. Nah, itu ya yang diminta. Ya udah, karena berhubung miring pasti ada hubungan sama segitiga siku-siku. Nah, nah sekarang berarti berlaku Pitagoras dong. Ya udah, tinggal kita bilang ini ke sini turun berapa, ini ke sini berapa. Jadinya ini adalah plus 4, ini adalah min 3. Berarti nilai X-nya ini, X-nya adalah akar kuadrat dari min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti X-nya sama dengan akar kuadrat dari 9 tambah 16. Maka X-nya adalah 5 ya. So nomor 2 jawabannya adalah B. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2 nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, nomor 3 diminta untuk menghitung jarak dari antara dua titik lagi. Min 4, min 3 itu ada di sebelah kiri bawah ya. Sedangkan min 2,1 itu ada di sebelah kanan atasnya. Nah, nanti tinggal kalau emang kalian penasaran bagaimana bentuk aslinya ya tinggal gambar di sumbu koordinat aja ya. Cuman yang bisa dipastikan gambarnya kurang lebih seperti ini miringnya. Terus ini min 2,1. Nah, tinggal kita tarik garis putus-putus, garis bantu. Ya sudah, berarti ini ke sini adalah plus 2.
ini sorry 4,-3 ya, 4,-3. Nah terus berarti ke atasnya itu dari min 3 ke 1 itu naik berapa? Naik 4 ya. Nah, sehingga untuk mencari x-nya alias jaraknya ini adalah akar kuadrat dari 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti x-nya adalah akar 4 ditambahkan dengan 16. Berarti x-nya adalah akar 20. Alias kalau disederhanakan yaitu adalah 2 akar 5. Yang dimana kalau misalnya untuk menyederhanakan akar tuh bisa pakai pound faktor. Ini 2, ini 10, ini 2, ini 5. Nah, hasilnya adalah pasti ada akarnya. Nah, yang di dalam akar ini khusus yang jomblo ya. Jadi di bagian sini adalah khusus jomblo atau khusus yang single. Sedangkan untuk yang di bagian depannya ini adalah yang udah punya pasangan ya. Tidak jomblo lah intinya. Nah ternyata pas kita lihat ternyata ada nih dua pasang satu pasang angka 2. Ya udah berarti ini ditulis 2. Terus kemudian di dalamnya ini khusus yang jomblo ternyata ada 5 ternyata. Ya udah kita isi di sini angka 5. Jadinya akar 20 itu sama dengan 2 akar 5. Oke, maka jawaban nomor 3 adalah yang B. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ditanya, jika kita punya fx sama dengan x kuadrat kurang 5 akar min x ditambah dengan 3, maka nilai f min 4 itu berapa sih? Nah, ini artinya kalau kita masukin x-nya sama dengan min 4, hasilnya berapa? Ya udah, kalau di sini x ini x ini x, kalau di sini min 4 ya tinggal gonta-ganti aja. Min 4 kuadrat dikurang 5 kali akar min 4 ditambahkan dengan 3, berarti f min 4 sama dengan 16 dikurang dengan 5 kali 2 atau akar 4 ditambah dengan 3, berarti f min 4 sama dengan 16 dikurang 10 ditambah 3, maka nilai f min 4 nya sama dengan 9 ya. Maka jawaban nomor 4 adalah yang C. And then kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 adalah fx sama dengan 9x dikurang dengan x kuadrat. Terus yang diminta adalah f2 dikurangkan dengan f2 akar 5. Ya udah, gampang kok. Ini jadinya tinggal 9 kali 2 dikurang dengan 2 kuadrat. Terus dikurang dengan 9 kali 2 akar 5 dikurang dengan yang namanya 2 akar 5 kuadrat. Berarti ini jadinya adalah 18 dikurangkan dengan 4 dikurangkan dengan yang namanya 18 akar 5. Terus ini dikurangkan dengan 20 ya. Dikurang dengan 20 sehingga berarti jadinya adalah 14 dikurangkan dengan 18 akar 5 ditambahkan dengan 20. Jadinya berarti wait. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 34 kurang 18 akar 5 ya. Nah, jadi di sini di pilihan gandanya emang nggak ada ya. Jawabannya adalah 34 dikurangkan dengan 18 akar 5. Nah, terkecuali kalau mungkin ini ditambah baru ya. Kalau ini ditambah jadinya begini. 14 ditambah dengan 18 akar 5 dikurangkan dengan 20. Jadinya 18 akar 5 dikurangkan dengan 6. Nah, sama-sama kita keluarin 6-nya. Ya, jadinya berarti 6 atau min 6-nya yang kita keluarin ya. Min 6 terus kemudian min 6 supaya jadi ini jadinya min 3 akar 5 terus ditambahkan dengan 1 alias min 6 dikali dengan 1 dikurangkan dengan 3 akar 5. Atau kalau enggak ya berarti 6-nya ini kita coret jadinya 3 akar 5 kurang 1. Nah, tapi tetap aja nggak ada ya. Karena juga kemungkinan besar ini ada salah tanda nih di bagian sininya. Oke, so kita hapus ya nomor 3, 4, dan 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke, nomor 6 ternyata kita harus mencari titik ini terletak pada garis yang mana sih. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Ini mau nggak mau harus kita cek satu-satu ya. Nah, jadi untuk yang A
itu kan adalah 3x tambah 2y kurang 9 sama dengan 0. Oke, coba kita cek dulu. Untuk yang pertama, 3 kali 4 ditambah dengan 2 kali 1 kurang 9 itu sama dengan 0. Benar atau salah? Ya. Oke, ini benar nih. Oke. Kemudian untuk yang kedua 3,3 berarti x nya 3, y nya 3. Nah, dikurang 9. Benar nggak sih kalau misalnya 9 tambah 6 dikurang 9 hasilnya 0? Salah. Oke, berarti nggak usah dilanjutin lagi. Karena namanya tiga titik ini dilewatin garis tuh harus benar semua. Oke, kemudian yang B, 4x tambah y dikurangkan dengan 10 sama dengan 0. Berarti 4 kali 4 ditambah 1 dikurang dengan 10. Apakah jawabannya 0? Salah. Berarti nggak usah dilanjutin lagi. Yang C, 2x tambah y dikurang 9 sama dengan 0. Coba 2 kali 4 ditambahkan dengan 1 dikurang 9 sama dengan 0. Benar. Ya, karena 8 dikurang 8 tambah 1 itu 9, dikurang 9 hasilnya 0. Terus kemudian kita masukin x nya 3, y nya 3. Berarti 6 tambah 3 itu 9, 9 kurang 9 itu 0, benar lagi. Terus kemudian untuk 9, min 9 ya, ditambahkan dengan min 9 dikurang dengan 9 sama dengan 0, ini juga benar. Maka sudah terjawab jawabannya yang C. Nah, kalau yang D, kira-kira ada salah di mana? Dari yang pertama sebenarnya udah salah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hitung 4 ditambah dengan 1 dikurang 9 sama dengan 0, itu adalah sesuatu yang salah ya. Oke, so nomor 7 ditanyakan rumus fungsi dari persamaan berikut. Nah, di sini untuk membuat persamaan garis ya, untuk membuat persamaan garis itu sebenarnya ada beberapa cara. Kalau kalian mau pakai rumus yang nantinya begini, itu boleh. Ini boleh, nggak ada masalah. Nanti biasanya untuk perhitungan atau penentuan fungsi penawaran atau fungsi permintaan yang berupa garis lurus, mereka pakai ini biasanya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Atau kalian mau pakai Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Nah, soalnya di sini di informasi di soal kita punya apa? Punya 2 titik. Yaitu adalah di sini adalah 12 atau 25 per 2 ya, 0. Jadi X-nya 12,5, Y-nya 0. Terus di sini X-nya 0, Y-nya 25. Ya udah, kalau misalnya kita mau ngerjain pakai yang di sebelah kiri, berarti kita tentuin nih mana yang 1, mana yang 2. Nah, ini 1, ini 2 ya. Atau ini 1, ini 2 deh. Nah, ya udah, tinggal kita masukin aja Y dikurangkan dengan Y1-nya adalah 25 per Y2-nya adalah 0 dikurangkan dengan 25 ya, sama dengan, nah kalau ini berarti ini X2, Y2, ini X1, Y1 ya, nyebutnya gitu. Nah, X-nya dikurangkan dengan X1-nya adalah 0 per 12,5, 0 ya, 12,5 dikurangkan dengan 0. Ya udah, berarti jadinya Y kurang 25 per min 25 sama dengan X per 12,5. Ya udah, kalau mau kali silang boleh, bagaimanapun caranya tinggal atur deh intinya. Kalau misalnya ini mau dikalikan dengan namanya 25 dulu, boleh. Atau mau dikali dengan min 25 nggak apa-apa. Jadi ini jadi hasilnya adalah Y dikurangkan dengan 25 sama dengan min 2X. Sehingga berarti Y sama dengan min 2X ditambahkan dengan 25 atau Y sama dengan 25 kurang 2X. Ternyata langsung ada jawabannya, yaitu adalah B ya. Kalau misalnya kita rubah dalam bentuk yang kayak yang A atau yang C, karena udah jelas banget koefisiennya beda, ya of course nggak bakal bisa kita rubah. Walaupun kita rubah nggak bakal mungkin jadi jawabannya ya. Oke, kalau untuk yang sebelah kanan, karena kita pakai Y1-nya adalah ini, berarti yang kita nggak bisa kita kerjain langsung adalah M-nya sebenarnya. Nah, untuk M ini sebenarnya bisa kita rumuskan adalah delta Y per delta X.
Nah, tapi nggak perlu pakai rumus, sebenarnya dari gambar aja udah bisa. Nah, ini namanya untuk mencari jalan dari atas ke bawah itu kan ya kalau muter ya kalau nggak ke bawah ke kanan atau ke kanan dulu baru ke bawah. Nah, tinggal tergantung lewat yang mana. Nah, kalau ke bawah ini pasti min 25, kalau ke kanan ini plus 12,5. Sehingga Y-nya adalah min 25 per 12,5. Berarti M-nya adalah min 2. Ya udah, tinggal kita masukin aja Y kurang Y1-nya adalah 25 sama dengan min 2 dikalikan dengan X kurang 0. Jadinya berarti Y kurang 25 sama dengan min 2X. Berarti Y-nya sama dengan min 2X tambah 25. Atau bisa kita katakan Y sama dengan 25 dikurangkan dengan 2X. Jawabannya yap sama ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah B. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So, untuk nomor 7 ini mengakhiri untuk tes formatif pertama ya di modul 3. Dan kita langsung lanjut aja ke tes formatif kedua ya di modul ketiga. Oke, langsung dari nomor 1 dan 2. Nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 4,5 serta 0,0 dan 3,4. Jadi nanti ini jawabannya itu yang di sebelah kiri. Nah, terus abis itu kalau untuk yang ini nih ya, ini akan jawabannya ada di sebelah kanan. Nah, untuk membuat garis ini ya sebenarnya juga bebas ya, mau pakai kan tadi udah di sebelumnya di tes formatif 1 kan sudah saya beritahu kira-kira mau pakai yang mana sih. Oke, coba nomor 1 nih kalau untuk 2,1 dan 4,5 ya. Oke, jadi kalau digambar nih berarti 2,1 sama 4,5 itu kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah untuk menggunakan pakai rumus yang pertama nih misalkan Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 yang monggo, nggak ada masalah. Y dikurangkan dengan, nah ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Karena nggak ada yang 0, apa namanya, kita mau pakai yang mana aja pun juga ngitungnya sama ya. Kalau yang tadi pakai yang 0 nih di nomor 7 di tes formatif 1, kalau kita pakai X-nya 0 itu lebih memudahkan untuk perhitungan X-nya. Tapi kalau kita pakai yang 0 itu lebih mudah untuk perhitungan Y-nya. Gitu aja ya bedanya. Berarti Y kurang 1 per 5 kurang 1 ya. Ingat ini adalah X1, Y1. Terus ini X2, Y2. Ya udah, berarti ini X dikurangkan dengan X1-nya adalah 2 per 4 dikurang 2. Berarti Y kurang 1 per 4 sama dengan X kurang 2 per 2. Ini sama-sama kita kali dengan 4 terlebih dahulu. Jadinya Y kurang 1 sama dengan 2 kali X kurang 2. Jadinya Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 4. Dan di sini karena diminta Y sama dengan ya. Berarti Y sama dengan 2X kurang 4 tambah 1. Jadinya Y sama dengan 2X dikurangkan dengan 3. Jadi tinggal jawabannya antara B sama D ya. C ini udah sama A ini udah nggak usah kita cek. Terus kalau misalnya ini kita mau ngerjainnya pakai rumus yang ini boleh nggak? Boleh banget. Nah ini tinggal kita cari gradiennya dengan menggunakan gambar yang rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X kan. Nah ini ke sini adalah plus 2, ke atas adalah plus 4. Berarti untuk nilai M nya sendiri adalah plus 4 per plus 2 sama dengan plus 2. Berarti Y dikurangkan dengan Y1 nya adalah 1 sama dengan 2 kali X dikurangkan dengan 2. Sehingga jadinya Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 4. Berarti Y sama dengan 2X dikurang 4 tambah 1. Jadinya Y sama dengan 2X kurang 3. Pasti sama, nggak mungkin beda ya. Nah sekarang untuk satu yang B ya, kan ini baru nomor 1 yang gambar yang pertamanya. Jadi mungkin ini akan saya hapus saja. Untuk yang kedua itu adalah 0,0 sama 3,4 ya. 0,0 dan 3,4. Nah ini udah jelas banget, pasti paling gampang ini nomor 1, ini nomor 2 nya.
Jadi di sini adalah X1, Y1, di sini X2, Y2. Biar nggak ketuker ya bacanya. Berarti kalau ini digambar pun 0,3/4 tuh kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini 0,0, ini 3,4. Ya sudah, berarti kalau kita mau pakai Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Sebenarnya ini boleh ketuker ya, nggak ada masalah. Berarti Y dikurangkan dengan 0 per 4 kurang 0 sama dengan X kurang 0 per 3 kurang 0. Jadinya Y per 4 sama dengan X per 3. Berarti kalau misalnya ini kita bikin kali silang ya berarti ya. Jadinya 3Y sama dengan 4X. Atau bisa kita katakan karena dia maunya sebelah kiri semua nih. Berarti 3Y dikurangkan dengan 4X sama dengan 0. Ada nggak? Oh ada nih. Yaitu adalah yang D ya. Jadi nomor 1 nih jawabannya D. Nah tapi kalau misalnya kita mau ngerjain pakai rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, of course bisa juga. Tinggal kita cari gradiennya dulu. Ini ke sini plus 3, naiknya adalah plus 4. Berarti M sama dengan delta Y per delta X. Berarti M sama dengan plus 4 per plus 3 sama dengan 4 per 3. Ya udah, langsunglah kita masukin Y kurang 0 sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan X kurang 0. Jadinya Y sama dengan 4 per 3X. Nah, ini kita kalikan dengan 3, jadinya 3Y sama dengan 4X. Atau kita bisa bilang 3Y dikurang 4X sama dengan 0 ya. Oke, so ternyata jawabannya sama-sama yang D ya. Yaitu adalah Y sama dengan 2X tambah 2X kurang 3. Terus persamaan garis keduanya adalah 3Y dikurangkan dengan 4X sama dengan 0. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2-nya. Persamaan garis yang melalui titik dan mempunyai gradien. Nah, ini pakai rumus ini ya. Nah, berarti Y dikurangkan dengan 3 sama dengan 6 dikalikan dengan X kurang 4. Jadinya berarti Y kurang 3 sama dengan 6X kurang 24. Dan diminta Y sama dengan. Berarti Y sama dengan 6X dikurang 24 tambah 3. Berarti Y-nya sama dengan 6X dikurangkan dengan 21. Maka jawabannya nomor 2 adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus aja nomor 1 sama nomor 2-nya ya. Kita akan lanjut ke 3 soal terakhir. Jadi sebenarnya di modul ketiga ini sebenarnya lebih menekankan ke kompetensi untuk membuat grafik ya dari sebuah titik. Oke, untuk nomor 3 tentukan koordinat titik potong. Oke, berarti ini untuk mencari titik potong itu simpelnya adalah yang namanya perpotongan pasti nilai X sama Y-nya sama. Nah, tinggal mana nih yang lebih gampang untuk disamakan, X atau Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk di ekonomi ya, terkait dengan titik potong ini biasanya terkait dengan yang namanya titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Nah, itu. Dimana titik keseimbangan ini terjadi ketika permintaan permintaan sama dengan penawaran ya. Permintaan itu D ya, PD sama dengan PS. Atau Q, itu Q juga boleh ya. Atau QD sama dengan QS. Jadi quantity atau price pada demand atau permintaan itu akan sama dengan quantity atau price kuantitas atau harga pada saat supply atau penawaran. Ya udah, berarti untuk mencarinya kalau kita lihat kan Y sama dengan 50 kurang 2X dan Y sama dengan 1/3 X kurang ditambah dengan 15. Karena udah dalam bentuk Y berarti ya gampang. Y1 sama dengan Y2. Jadinya 50 kurang 2X sama dengan 1/3 X tambah 15. Nah, kenapa nggak pakai yang X? Karena di sini X belum atau si fungsinya ini bukan dalam bentuk X sama dengan. Kalau kalian mau rubah dalam bentuk X sama dengan ya dipersilakan, ya nggak ada masalah. Jadi di sini karena kita udah dalam bentuk Y, ya kita cari X-nya dulu. Karena apa? Kan katanya
P atau Q-nya ini kan sama. Atau di sini kan berarti X sama Y-nya sama. Nah, karena udah ketahuan, saya punya kalimat Y itu adalah A. Terus kemudian satu lagi Y adalah B. Berarti kesimpulannya kalau Y-nya sama, boleh nggak saya bilang A sama dengan B? Boleh. Nah, oke. So, ini langsung kita lanjut. Kita kalikan dengan 3. Jadinya berarti 150 dikurangkan dengan 6X. Sama dengan X ditambahkan dengan 45. Jadinya min 6X kurang X sama dengan 45 kurang 150. Min 7X sama dengan min 105. Berarti X-nya sama dengan min 105 bagi min 7. Berarti kita peroleh bahwa X-nya adalah 15. Kalau udah ketemu X-nya 15, tinggal kita cari Y-nya berapa. Ya udah, mau pakai yang mana aja boleh. 50 kurang 2X berarti Y sama dengan 50 dikurang 2 kali 15. Berarti Y sama dengan 50 kurang 30. Berarti Y-nya sama dengan 20. Berarti ini kalau digambar, nanti ketika X-nya 15 dan Y-nya 20, itu merupakan koordinat titik potongnya. Ya. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 4. Dalam konsep gradien titik, dua garis akan sejajar jika gradiennya sama. Ya. Kalau sejajar, itu kita namanya sejajar kan pasti miringnya sama. Berarti M1 sama dengan M2. Tapi kalau misalnya dia tegak lurus, cuman jarang banget ya kalau di ekonomi, di matematika ekonomi atau terkait dengan fungsi di ekonomi itu ada hubungannya sama tegak lurus. Jadi makanya materi tegak lurus di sini nggak dimasukin ya. Jadi di sini M1 sama dengan min 1 per M2. Ya, jadi tinggal versi kebalikannya lah. Kalau misalnya di sini setengah, jadinya di sini min 2 per 1 ya. Oke, kemudian nomor 5. Pada konsep bentuk dua titik, jika koordinat dua titik terletak pada satu garis lurus, maka gradien garisnya pada konsep bentuk dua titik, jika koordinat dua titik terletak pada satu garis lurus, maka gradiennya ya pasti sama, ya. Pasti sama. Nggak mungkin dong, ya kan? Kalau misalnya kita punya gambar nih, misalnya saya gambar grafik Y sama dengan Y sama dengan 2X deh misalkan. Berarti ketika X-nya 0 kan Y-nya 0. Ketika X-nya 1 berarti Y-nya 2. Nah, pasti gradiennya ini kan Y sama dengan 2X. Nah, berarti M-nya kan 2. Karena terletak pada satu garis lurus, berarti terletak pada garis yang sama, berarti gradiennya pasti sama. Nggak mungkin beda. Rangka satu garis, ya kan? Kecuali kalau beda garis, nah baru bisa jadi gradiennya itu beda ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif untuk modul 3-nya. Jadi di modul ketiga ini kalian harus pelajari baik-baik karena ini ada kaitannya dengan how to make untuk membuat grafik, atau mungkin dari grafiknya itu kita bikin persamaan garis, atau kita mencari gradien ataupun titik potong atau titik keseimbangan ya. Jadi kalau emang belum bisa mungkin harus latihan lagi ya. Ini terkait dengan persamaan garis lurus, cari aja materi tentang persamaan garis lurus waktu sekolah, kalian boleh pelajari itu. Dan kalian carinya perlu yang cuman titik potong atau gambar aja cukup ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasannya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya. Dan thanks for donation@saweria.co ya untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jika ada kekeliruan ataupun ada pertanyaan, boleh langsung chat saja di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.